Halo, Cinecrip balik lagi di Trailer Reaction. Baru gue Rashid Hari. Ya kali ini bakal nonton sebuah apa dia namanya? Bukan full trailer, even bukan teaser sih. Kalau yang ditulis di videonya sih adalah first look, jadi anggaplah first look trailer ya. Untuk film yang nggak perlu gue perkenalkan lagi, nggak perlu gue jabarin lagi filmnya apa, karena ini adalah sequel, lebih tepatnya mungkin prequel ya. Prequel untuk film Indonesia terlaris sepanjang masa, yaitu Badarawuhi in the Dancer Village. Badarawuhi di Desa Penari. Dan sama kayak KKN, ini bakal tayang di Lebaran ya, April kalau nggak salah ya, gue nggak tahu. Kalau ada ke Abrong gue aja nggak inget gitu puasanya mulai tanggal berapa. Tapi ini Lebaran. Nah ini btw sorry nih kalau suara gue agak nggak enak karena masih agak flu, pilek gitu. Gara-gara begadang nonton bola, gue selalu gitu. Kalau begadang nonton bola tuh langsung pilek. Nah tapi kalau ini pertanyaannya udah bukan apakah bakal laku atau enggak ya, bukan juga apakah bakal tembus juta atau enggak. Ini udah bukan levelnya, bukan level itu lagi gitu pertanyaan untuk Badarawuhi ini. Levelnya tuh adalah apakah bakalan bisa 10 juta lagi, nah itu, atau mungkin lebih gitu, 20 juta, 30 juta, kayaknya enggak sih. Gue ragu karena so far track record sequel atau lanjutan apapun itu, mau itu jadi prequel statusnya, tapi intinya lanjutan dari film Indonesia yang laris apapun itu, so far track recordnya itu cenderung turun penontonnya di film berikutnya. Dilan 90, 91 kayak gitu turun, walaupun tetap laris banget ya. Warkop DKI, Jangkrik Bos tuh juga turun dikit. Mungkin yang naik, yang anomali itu Pengabdi Setan 2 tuh. Yang pertama kan sekitar 4 jutaan ya, 4,2 kalau nggak salah. Terus yang kedua Communion kemarin bisa sampai 6,3. Itu lebih karena word of mouth sih. Word of mouth kan, keren filmnya gitu. Banyak teori, datang orang-orang nonton lagi gitu. Jadi penontonnya sebanyak itu. Kalau Badarawuhi ini gue nggak yakin punya kekuatan seperti itu sih, punya value buat di rewatch lagi gitu, atau bikin word of mouth yang kenceng, kecuali emang filmnya bagus banget ya. Bisa jadi sih kalau misalkan surprisingly filmnya bagus banget, who knows. Ya gue coba nebak ngawur aja nih. Gue bukan box office analyst, gue bukan dukun box office gitu, tapi gue mau coba tebak ngawur aja nih. Asumsikan filmnya ini nggak bagus-bagus amat gitu. Ya mungkin lebih baik dikit dari film pertama mungkin, tapi nggak yang lompatan kualitas tinggi gitu. Asumsikan standar-standar aja. Alias filmnya nggak akan dapat kekuatan word of mouth kayak Pengabdi Setan 2 ya. Kalau filmnya kayak gitu sih, tebakan gue bakalan dapat sekitar 7 juta, 8 juta gitu. Yang itu emang turun dibanding KKN Desa Penari, tapi masih tinggi banget anjir. Itu kalau beneran 7 atau 8 juta itu udah cukup itu buat jadi film Indonesia kedua terlaris sepanjang masa cuman di bawah KKN. Ya gue kira-kira segitulah, 7-8 juta. Kalau misalkan di bawah itu gue kayaknya enggak sih. Sewu Dino tuh, lihat aja tuh. Sewu Dino kan masih ngebawa brand Simple Man ya. Tapi dia bukan sequel atau lanjutan dari KKN Desa Penari. Alias brandnya nggak sedekat itu sama KKN Desa Penari. Itu aja bisa dapat 4,9 kalau nggak salah ya, hampir 5 juta pokoknya. Jadi nggak mungkin lah kayaknya Badarawuhi yang jadi direct prequel dari KKN Desa Penari itu penontonnya 5 juta ke bawah tuh kayaknya nggak mungkin sih. Apalagi Lebaran juga kan ini kan. Sama judulnya nih yang perlu di-mention nih. Gue yakin dan gue tahu kalau banyak yang nyinyirin judulnya mungkin dibilang maksa dan segala macem gitu. Ya kalau gue akuin sih judul Badarawuhi di Desa Penari itu kalau dari estetika emang agak kurang oke memang sih. Tapi kalau lu lihat dari strategi jualan, ini pinter loh. Ini judul yang pinter loh. Lu lihat aja deh, Badarawuhi itu udah brand yang kuat nih. Hampir semua orang tahu Badarawuhi itu siapa, setan seperti apa gitu. Even buat Aulia Sarah tuh gue yakin sampai bertahun-tahun ke depan dia masih bakalan dipanggil Mbak Badarawuhi gitu, gue yakin. Brandnya tuh sekuat itu. Cuman buat lebih amannya nih, biar make sure kan lebih enak kalau misalkan semua penonton tuh dijamin tahu kalau ini adalah bagian dari KKN Desa Penari gitu. Jadi adanya penambahan judul di Desa Penari itu buat gue keputusan bisnis yang oke. Orang tahu ini adalah Badarawuhi yang itu, udah 100% yakin, gak ada pertanyaan lagi. Ini Badarawuhi yang KKN bukan ya gitu, gak ada. BTW gue mau disclaimer dulu ya, gue di sini bukan akan dengan sengaja tuh jelek-jelekin KKN, karena gue bukan termasuk orang yang benci banget sama KKN. No, itu gue akuin bukan horor yang bagus, tapi menurut gue juga nggak seancur yang dibilang banyak orang, terutama kalangan film Twitter. Ya masih jauh lebih bagus lah kalau lu bandingin sama judul-judul kancut yang dibikinnya dengan ngasal, yang production value-nya itu apa adanya atau bahkan kurang gitu. Itu masih jauh lebih bagus, masih jauh lebih proper,
kelihatan dibikin sama orang yang ya udah tahu cara membuat film, walaupun mungkin bukan film yang bagus gitu. Kalau gue personal disuruh kasih skor, mungkin bakal gue kasih 5 atau 5,5 dari 10 lah. Alias tuh bukan angka yang jelek-jelek banget gitu, kurang tapi nggak yang aduh sampah gitu, no sih. Tapi sebelum gue react, seperti biasa gue mau ngucapin makasih dulu buat para membership Cinecrip. Terima kasih masih setia memberikan bantuannya kepada kami. Nanti kita akan ketemu ya, terutama untuk yang member Besti de la Familia, kita akan ketemu di live stream khusus member. Oke, kalau gitu langsung aja gue tonton first look ya, first look trailer dari Badara Wuhi di Desa Penari. Ini gue baru ngeliat durasinya anjir, first look 1 menit 56 detik. Ini trailernya besok mau berapa anjir, 3 menit, 4 menit gitu. Setelah ini kamu akan menari Wih, sepanjang hari. si Maudy Efrosina yang main ya, gue lupa. Menari, Bu. Bisa. Silakan bersimpuh. Apa nih? Soal apa nih? Hirup Tata ciptanya Badara Wuhi atau gimana nih? Saking baunya selendangnya sampai kejang-kejang anjir. Hei wadon, ayo deh mulai beriakan. Oh, rak sendiri. Wancir. Oh, wah. Wait. Sorry. Nih emang serem sih pemandangannya. Bukan apa-apa coy, bukan apa-apa. Lu ada cewek-cewek, terus di sekeliling lu ada om-om cuman pakai kancut. Ini nggak usah, ini demit, ini manusia biasa juga serem anjir. Ada om-om deketin lu tuh, lihat tuh di belakang tuh, yang sambil nari-nari cuman pakai kancut dengan tubuh berkeringat. Itu gue juga takut. Tapi di luar itu gue pengen ngasih poin plus nih untuk scene ini. Bagus loh dari transisinya loh, dari atas terus kemudian suasananya tuh berubah tuh, gue suka. Itu Kimo sering ngelakuin itu loh. Gue inget dia ngelakuin hal yang sama di mana ya. Pokoknya transisi yang oke gitu. Transisi dari, kalau di Ivana kalau nggak salah, kalau nggak Ivana Jalangkung Sadekala gitu. Pokoknya ada adegan yang transisinya oke banget dari dunia nyata pindah ke mimpi itu. Gue lupa film yang mana, tapi gue ada ingat nonton itu terus, wih smooth banget gitu. Tuh kayaknya itu deh antara Ivana atau Jalangkung gitu. Nah ini semacam itulah. Bagus. Tapi tetap menjijikkan om-omnya. Ngayo, ojo sampai. Kon Aming. Tapi Mbah, gak apa-apa. Oh, jadi versi mudanya si Boneng ya. Anjir. Oh. Aming jadi dukun terus belakangan. Di Kuntilanak juga jadi dukun. Oh, itu anunya. Do, Milik ojo digawa ya, Nduk. jenengan Halo sinten? Mbak Bada. Ojo digawa. Balekno. Ojo digawa. Oh. Balekno. Memperbudak om-om berkancut. Well, gue pikir karena ini prequel bakal nyeritain soal asal muasal Badara Wuhi gitu. Gue pikir kan mau ke arah situ ya, karena judulnya juga Badara Wuhi. Gue pikir tuh bakal nyeritain gimana sih dulu asal muasal adanya demit Badara Wuhi gitu. Tapi ternyata nggak ada. Ya nggak tahu sih, mungkin aja part itu emang belum nongol karena sekali lagi ini masih first look gitu. Even teaser aja bukan. Gue sih pengennya ada ya. Kayak itulah yang bikin film ini ada poinnya gitu. Karena pengen tahu Badara Wuhi lu gimana. Kalau misalkan cuman apa sih another teror biasa dari Mbak Bada, bedanya sekarang korbannya bukan orang KKN gitu sih, ngapain gitu. Yang bisa bikin film ini punya poin untuk eksis selain buat cari duit ya, itu adalah ya explore latar belakangnya Badara Wuhi. Kalau cuman pengulangan KKN Desa Penari tapi nggak pakai KKN mah ngapain. Kalau jenis terornya sih juga belum kelihatan ya. Itu gue oke loh, gue appreciate loh, karena
gue pikir kan, waduh kalau gini nanti bakal banyak yang terlalu di reveal. First look udah hampir 2 menit, belum teaser besok, belum trailer gitu, belum final trailer. Tapi kalau ngeliat ini oke juga nih desainnya, karena nggak nge-reveal satu pun jenis teror. Ya ada sih penampakan hantu, tapi kan bukan jump scare-nya, bukan penampakan yang seremnya gitu. Sebelumnya gue penasaran sih, pengen tahu approach-nya Kimo kalau di sini bakal gimana gitu. Harapan sih, kalau ini bukan keharusan ya, harapan personal gue sih dia balik all out lagi gitu, brutal. Karena Seudino gue suka Seudino, tapi jujur ada perasaan agak kurang puas karena bukan tontonan brutal kayak yang biasa Kimo kasih, tapi kan itu persoalan ekspektasi gue gitu, bukan karena filmnya. Tapi gue berharapnya secara personal ya ini bikin brutal lagi gitu, biar beda juga dibanding film pertama lah. Walaupun tadi gue bilang gue bukan pembenci film pertama, tetap aja gitu, itu cuman jump scare, penampakan gitu. Approach yang beda tuh dibutuhin biar Badarawuh ini kelihatan lebih fresh, beda lah dari film pertama ya. Sama gue suka ada Maudy Efrosina di sini, walaupun belum kelihatan juga nih nanti perannya bakal gimana. Di Kodrat dia oke, di Pemukiman Setan dia badass, dan sekarang di Badarawuh nongol juga. Udah cocok lah buat jadi the next modern scream queen-nya Indonesia setelah siapa tuh? Yasamin Jasem, Taskia Namya. Nah ini Maudy nih. Marilah kita tunggu ya momen berlebaran bersama Mbak Bada. Gue sih mau aja anjir diculik dan jadi budak Mbak Bada. Kalau kalian gimana? Mau diculik juga atau enggak? Nah. Kalau kalian gimana? Excited tidak menyambut Badarawuh Desa Penari ini? Lu ngelihat first look ini, apakah lu ngerasa oh ini ternyata kelihatannya oke, atau mungkin sama aja? Silakan coba lu tuliskan di kolom komentar pendapat lu soal Badarawuh in the Dancer Village, oke? Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya bisa lewat berbagai cara tuh. Ada Super Thanks, ada Saweria, ada juga lewat join membership Cinecrip. Silahkan sesuai dengan tier pilihan kalian. Oke, kalau begitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.